Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sub. Kami dari kelompok Politik Setan akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Berikut adalah anggota dari kelompok Politik Setan. Lanjut. Yang pertama yaitu tentang penjelasan mengenai polivinil asetat atau nama iupaknya etenil etanoat. Ini untuk strukturnya, untuk rumusnya C4H6O2N, N itu menandakan bahwa rantai ini adalah panjang. Kemudian polivinil asetat ini terbuat dari monomer vinil asetat melalui reaksi adisi polimerisasi dengan 3 tahapan, yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi. Monomer ini berbentuk cairan bening dengan sifat mudah terbakar dengan titik didih 72,20 derajat Celcius. Untuk awalnya pembuatan monomer vinil asetat ini diproduksi menggunakan asam asetat dan juga asetilena dalam garam raksa. Namun karena perkembangan teknologi, asam asetat dan etilena saja sudah cukup dengan penambahan katalis palladium. Untuk sifat monomernya ini hampir sama dengan polimernya, yaitu bersifat termoplastik, tahan panas, daya regang tinggi, kerekatan yang kuat sehingga sering digunakan sebagai bahan dasar pembuatan lem, kain, dan kertas. Selain itu, PVAC juga larut dalam pelarut organik. Berikut adalah proses flow diagram dari pembuatan polivinil asetat, di mana proses ini diawali dengan mencampur bahan 2,2 isobutyronitril atau AIBN yang dimasukkan lebih dulu ke dalam hopper untuk menahan bahan hingga dibutuhkan. Dari hopper ini, AIBN kemudian dicampurkan dengan metanol di dalam tangki berpengaduk atau agitator tank yang berkode A1. Kemudian dari produk dari agitator tank ini kemudian dipompa menuju stream konektor M1. Bahan baku utama berikutnya yaitu monomer vinyl asetat atau MTA dipompa menuju M1. Produk atas dari kolom distilasi atau DC yang bersuhu 23 derajat Celcius juga di-recycle menuju M1. Aliran-aliran yang telah masuk ke dalam M1 kemudian akan dialirkan menuju heat exchanger untuk dinaikkan suhunya menjadi 65 derajat Celcius. Setelah dari heat exchangers, reaktan akan dialirkan menuju steam connector, di mana di dalam M2 reaktan akan bercampur dengan kondensat. Reaktan dari M2 kemudian dialirkan menuju reaktor polimer yang berkode R1, di mana suhu operasi R1 untuk polimerisasi adalah 65 derajat Celcius dengan tekanan 133 kPa. Tekanan tersebut optimal untuk mencegah masuknya oksigen ke dalam sistem. Kemudian reaktor polimer akan menghasilkan uap vinyl asetat dan metanol dan juga nitrogen. Tekanan pada R1 ini diatur dengan sistem kontrol tekanan untuk membersihkan nitrogen yang telah dihasilkan oleh kondensor. Reaktor polimer juga dilengkapi dengan rupture disk guna mengantisipasi apabila sistem kontrol tekanan gagal. Rupture disk ini diberi tekanan 405,3 kPa untuk mencegah kehancuran reaktor akibat ledakan. Reaksi pada R1 ini berlangsung secara endotermis sehingga membutuhkan cooling water dan untuk menjaga suhu tetap pada 65 derajat Celcius. Waktu tinggal pada R1 ini adalah 4 jam yang memungkinkan polimer mencapai extend sama dengan 1.500 unit. Nah, kemudian produk dari R1 ini berupa polimer dialirkan menuju stream konektor atau M3. Nah, selanjutnya 7 ppm dari hidroquinon diumarkan ke M3 guna menghentikan reaksi polimerisasi dan menjaga berat molekul dari larutan polimer. Larutan polimer kemudian memasuki sistem devolatilisasi atau DU, di mana larutan polimer monomer residu isobutyronitril dan hidroquinon yang tidak terpakai akan dipisahkan dari produk. Penambahan metanol pada DU berfungsi sebagai pelarut dalam proses ekstraksi untuk memisahkan PVA dari komponen yang diinginkan. Metanol di sini memiliki afinitas yang baik terhadap PVA sehingga memungkinkan pemisahan yang efisien.
Produk dari DU berupa polivinil asetat yang terkandung dalam larutan metanol dengan kemurnian 99,9%. Produk samping dari DU kemudian diimankan menuju kolom distilasi atau DC. Fungsi kolom distilasi ini adalah untuk memisahkan monomer sidu dari fosfat dan metanol dari hidroquinone dan isobutyronitril. Produk samping dari DC berupa limbah hidroquinone dan isobutyronitril kemudian akan dialirkan menuju pengolahan limbah. Sedangkan produk utama dari DC yaitu monomer vinyl asetat atau MVA akan dialirkan menuju heat exchanger atau HX3 untuk menekan suhunya hingga 23 derajat Celcius. Hal itu dilakukan untuk mencegah dan membatasi kemampuan eksplosif dari monomer vinyl asetat. Nah, setelah dari heat exchanger 3, monomer vinyl asetat akan direcycle menuju stream connector yang pertama atau M1. Next. Nah, ini adalah penjelasan yang telah kami utarakan tadi. Next. Selanjutnya yaitu untuk kondisi operasinya. Untuk kondisi operasinya, setiap unit mempunyai tekanan yang sama, yaitu 133 kilopascal. Dan untuk temperatur in dan out-nya, pertama untuk unit reaktor yaitu 65 derajat Celcius dan 65 derajat Celcius. Kemudian untuk heat exchanger satunya 23 derajat Celcius dan 65 derajat Celcius. Kemudian untuk heat exchanger 2-nya 23 derajat Celcius dan 82 derajat Celcius. Dan kemudian untuk heat exchanger 3-nya yaitu 71 derajat Celcius dan 23 derajat Celcius. Selanjutnya untuk kondensor yaitu 75 derajat Celcius dan 65 derajat Celcius. Next. Selanjutnya untuk stream konektornya yaitu sama, yaitu 23 derajat Celcius dan 23 derajat Celcius. Dan untuk stream konektor 2 dan 3-nya yaitu 65 derajat Celcius dan 65 derajat Celcius. Untuk devolarization unitnya 65 derajat Celcius. Dan untuk distillation column-nya yaitu suhu masuknya 75 derajat Celcius dan keluarnya 71 derajat Celcius atau 110 derajat Celcius. Untuk selanjutnya yakni kelebihan dari polivinil asetat. Yang pertama yakni kekuatan perekatan pada bagian permukaan, di mana polivinil asetat ini mempunyai luas permukaan yang sangat baik sehingga dapat merekat ke permukaan dalam bentuk apapun. Untuk yang kedua yakni mempunyai sifat transparan yang bagus, di mana polivinil asetat ini terlihat transparan dan memiliki nilai transparansi yang bagus. Untuk yang ketiga yakni biodegradable. Untuk selanjutnya yakni kekurangan dari polivinil asetat. Untuk yang pertama yakni kurang tahan terhadap air. Polivinil asetat ini kurang tahan terhadap air karena bisa menyebabkan korosi dan sebagainya. Untuk yang kedua yakni tidak tahan terhadap panas, di mana polivinil asetat ini tidak tahan terhadap suhu tinggi. Yang ketiga, ketahanan terhadap zat kimia yang rendah. Karena semakin banyak terkontaminasi zat kimia, maka akan semakin mudah untuk dia rusak. Selanjutnya adalah aplikasi polivinil asetat, di mana sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu merupakan suatu senyawa polimer yang bersifat elastis. Dan produk dari polivinil asetat itu adalah bisa berupa lem, yang dihasilkan adalah lem kuning, lem putih, dan lem Elmer, di mana lem tersebut adalah lem yang populer di Amerika. Apabila dibandingkan dengan polimer lain, senyawa tersebut lebih memiliki sifat fleksibel dan tidak bersifat asam. Lalu polivinil asetat juga dapat digunakan sebagai bahan antistatik, bahan pengikat, penstabil emulsi, pembentuk film, di mana sebagai bahan perekat dan pengikat pada zat berbahan dasar air atau emulsi, sebagai pengikat pada kertas, kayu, kaca, logam, porselen, dan perekat pada resin. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih kepada rekan-rekan dan juga Pak